Selamat sore, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada kejadian sebagai berikut. Seorang yang miskin sekali dalam keadaan lapar dan haus melihat sekotak makanan di atas bangku taman milik seorang anak yang sedang bermain-main dengan temannya. Karena sangat lapar, ia mencuri kotak makanan itu untuk diambil makanannya. Ada seorang gangster mafia yang kerjanya merampok dan membunuh korbannya karena untuk memenuhi hidupnya yang glamor dan untuk foya-foya. Kedua kejadian di atas adalah dosa di hadapan Tuhan karena mencuri dan membunuh. Apakah hukuman di atas dosa-dosa tersebut sama, atau ada hukuman yang lebih ringan daripada yang lain? Kalau dari peradilan manusia ada pelanggaran ringan dan berat, apakah di peradilan Allah kelak tidak ada yang namanya dosa ringan atau berat? Saudara, untuk pertanyaan ini yang pertama perlu kita camkan adalah Allah itu hakim yang maha adil. Ya, dan dia maha tahu sehingga dia tidak pernah salah hukum. Dia tidak pernah menghukum orang dengan sewenang-wenang. Dalam Roma pasal 2 ayat 5 dan 6 dikatakan, murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Artinya, dosa dan kejahatan yang berbeda mendapat pembalasan dan hukuman yang berbeda. Dosa atau kejahatan yang sama mendapat hukuman atau pembalasan yang sama. Nah, saudara-saudara, tahukah saudara bahwa semua orang melakukan dosa yang sama? Dosa yang menyebabkan manusia itu binasa. Dosa yang sama. Apa itu? Melawan Allah. Memberontak kepada Allah. Saudara-saudara, semua orang itu dosanya sama, melawan Allah, memberontak. Karena kita turunan dari satu orang yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Mereka itu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu bukan karena buah itu baik, enak dimakan begitu saja kelihatannya. Tapi karena mereka terbujuk oleh iblis yang mengajak mereka berkomplot melawan Tuhan. Iblis itu berkata begini, bukan gitu. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Saudara, tahukah dosa iblis itu apa? Di dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan, iblis itu bilang, aku mau menyamai yang maha tinggi, sama dengan Allah. Jadi, tindakan Adam dan Hawa berdosa itu bukan sekedar makan buahnya. Tapi motif di dalam tindakan itu adalah mau menyamai Allah. Jadi dosa itu adalah dosa yang satanis. Dosa yang satanis. Yang sama dengan dosa Satan. Dan hukumannya ya sama. Neraka. Ya saudara. Dosa melawan Allah, kata Allah, adalah hukumannya neraka. Hukuman mati, kebinasaan di neraka. Semua orang melakukannya. Sampai sekarang, di dalam tubuh kita ini ada DNA Adam dan Hawa. Mengalir darah Adam dan Hawa. Dan di situ ada bibit yang bertumbuh di dalam diri setiap orang. Yaitu melawan Allah, memberontak kepada Allah. Itu sebabnya dalam Roma pasal 1 ayat 21 dan 23 dikatakan, sekalipun mereka mengenal Allah, kalau melihat alam semesta ini, orang pasti tahu ada yang menciptakannya. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah, sebagai pencipta semuanya ini dan mengucap syukur kepada Allah. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Dengan kata lain, manusia memang memberontak kepada Allah, tidak mau menghormati Allah. Maunya menciptakan Allah bagi dirinya sendiri, atau tegasnya, mau aku adalah Allah bagi diriku sendiri. Dosa ini adalah dosa, saya ulangi lagi, yang sifatnya satanis. Dosa yang sama dengan dosa setan. Hasilnya adalah kebinasaan. Tapi Allah itu memberi kesempatan untuk berdamai dengan Allah. Asal kita mau tunduk kepada Allah. Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk berdamai dengan manusia. Tapi sayang, manusia yang sudah binasa, bukan yang akan binasa, yang sudah binasa ini menolak proposal perdamaian Allah.
ngajukan proposal perdamaian sendiri. Tuhan bilang nggak bisa. Kamu dalam posisi sudah mati, sudah binasa. Pokoknya mau tunduk, kamu berdamai dengan Allah, terima Yesus Kristus, atau kalau tidak, kamu tetap binasa. Bukan akan binasa, kamu tetap binasa. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18 dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai utusan Allah, sebagai penebus dosa, sebagai utusan perdamaian dari Allah. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Bukan nanti akhir zaman berada di bawah hukuman, telah berada dalam hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi saudara-saudara, Allah itu adil. Jelas hukuman pencuri ayam dan hukuman pembunuh beda. Tapi sayangnya dosa kita semua sama. Si pencuri ayam, si pembunuh, si orang pintar, si orang bodoh, orang terpandang, orang tidak terpandang di seluruh dunia ini, laki-laki, perempuan, dosanya sama. Apa? Melawan Allah. Memberontak kepada Allah. Dan itu hukumannya sama. Yaitu sudah binasa. Karena itu saudara-saudara yang kekasih. Daripada kita bertanya-tanya tentang keadilan Allah, lihatlah kasih karunia Allah yang menawarkan, ayo berdamai dengan aku. Sebab di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup dalam perdamaian dengan Allah. Dan itu artinya hidup. Sejak kapan? Sejak percaya pada Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara saudara bilang, bagaimana kalau orang Kristen mencuri atau orang Kristen membunuh? Saudara, saya katakan gini, orang Kristen lahir baru di dalam Tuhan hidup kudus. Orang Kristen yang benar tidak mencuri, orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen apalagi tidak akan membunuh sesama manusia. Tapi hidupnya mengasihi, berbuat baik kepada sesama. Tuhan memberkati saudara. Amin.